Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6514 Istana untuk menampung dunia seni bela diri. Kesadaran Chu Feng tiba di atas lautan keemasan. Ombak di sini jauh lebih kecil dibandingkan dengan ombak di Laut Timur. Namun, tempat ini tidak ada bandingannya dengan Laut Timur, karena air laut mengandung energi yang sangat kaya dari langit dan bumi. Begitu kaya dan padatnya sehingga ia berubah dari yang tidak berwujud menjadi berwujud, dan berkumpul bersama membentuk samudera emas tak terbatas ini. Chu Feng belum pernah merasakan energi langit dan bumi yang begitu kaya. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, siapa yang dapat menahan godaan seperti itu? Chu Feng tidak peduli dengan hal lain dan buru-buru mulai memanipulasi segel sihirnya, mencoba memurnikan energi langit dan bumi. Sial, Chu Feng jarang menggunakan bahasa kotor. Meskipun telah mengantisipasi hal ini, Chu Feng masih merasa tidak senang saat mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak dapat menggunakan energi langit dan bumi untuk keuntungannya. Namun tak lama kemudian, mata Chu Feng berbinar. Melalui pengamatannya, ia menemukan bahwa energi langit dan bumi mengalir dalam kegelapan. Mereka mengalir ke arah yang sama. Chu Feng segera berangkat dan segera menemukan lokasinya. Itulah tempat di mana semua energi langit dan bumi bertemu. Bahkan di sini, Chu Feng bisa mendengar suara siulan. Suaranya sungguh menakjubkan dan mengagumkan. Itu bukan sekedar suara biasa, itu lebih seperti perasaan. Chu Feng dapat merasakan deru badai melanda ke segala arah, dan dapat merasakan dahsyatnya air terjun yang jatuh dari langit. Chu Feng bisa merasakan gemuruh dan bentrokan ribuan tentara, seolah-olah semua suara menakjubkan di dunia berkumpul di sini. Akan tetapi, alih-alih terasa berisik dan menjengkelkan, ia terasa menyegarkan dan menarik. Karena itulah kekuatan. Namun, Chu Feng tidak mampu melanjutkannya lebih jauh. Ada juga kekuatan tak terlihat, seperti penghalang tak terlihat, yang menghalangi Chu Feng. Hal ini menghalangi Chu Feng untuk mendekati pusat pertemuan energi langit dan bumi. Bum bum bum. Pada saat itu, suara menggelegar terdengar dari dantian Chu Feng. Lautan keemasan ini, yang terbentuk oleh pertemuan energi langit dan bumi, masih ada. Namun langit berubah, yang ada di sana bukan lagi kabut putih, melainkan langit berbintang yang luas dan tak berbatas. Tetapi tidak ada bintang. Perasaan ini begitu akrab bagi Chu Feng. Itulah pemandangan di dalam dunia dantian Chu Feng. Namun, tidak ada guntur 9 warna di sini, juga tidak terlihat benih pohon dewa. Tepat pada saat itu, sesosok bangunan besar muncul di kehampaan. Bangunan itu awalnya kabur, tetapi menjadi lebih jelas saat jatuh. Itu adalah sebuah istana. Istana itu seluruhnya berwarna hitam dan tidak tampak menakutkan sama sekali. Sebaliknya, ia memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Yang terutama perlu diperhatikan adalah kenyataan bahwa guntur 9 warna menyambar di tengah api hitam di sekitarnya. Perasaan yang ditimbulkan oleh istana ini tampaknya datangnya dari alam dewa, namun juga dari alam iblis. Singkatnya, mereka tampak menyendiri dan luar biasa pada pandangan pertama. Pada plakat istana tertulis karakter yaitu Istana Asura. Istana Asura? Chu Feng secara alami mengenali bahwa ini adalah istana penciptaannya. Dia menamakan istana penciptaan ini Istana Asura.
istana Asura mendarat di belakang Chu Feng. Tiba-tiba pintu istana terbuka, namun di balik gerbang istana terdapat dunia lain, kacau, tak terbatas, dan penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Apakah ini berarti aku harus masuk? Chu Feng merasakan panggilan itu dan melangkah masuk. Akan tetapi, dia mendapati bahwa dia hanya bisa berdiri di gerbang dan tidak bisa melangkah ke dunia yang kacau dan tampaknya tidak berbentuk di dalam istana Asura. Saat itu, sebuah kekuatan muncul di bawah kaki Chu Feng. Namun setelah diamati lebih dekat, itu bukanlah kekuatan yang sederhana. Api hitam dan petir masing-masing berdiri di satu sisi. Kekuatan ini, yang berasal dari pintu masuk aula utama, meluas keluar dan membentuk sebuah jalan. Memang, jalanku terkait dengan kekuatan di area terlarang klan Chu. Chu Feng semakin yakin dengan bimbingan istana penciptaan. Tak lama kemudian, jalan itu mengarah ke lokasi penghalang tak terlihat. Bum bum bum. Dalam sekejap, kilat dan api hitam meletus bagai letusan gunung berapi. Penghalang tak kasat mata yang menghalangi kemajuan Chu Feng juga menghalangi jalan yang dibangun oleh istana Asura. Akan tetapi, jalan yang membentang dari istana Asura tidak berhenti. Riak-riak mengamuk saat mereka melawan penghalang tak terlihat. Namun, pada saat yang sama, pusaran udara besar juga muncul di depan jalan. Saat pusaran itu berputar cepat, pusaran udara itu berubah menjadi jendela. Melalui jendela ini, orang dapat melihat wujud sebenarnya dari tempat yang tidak dapat dimasuki Chu Feng. Itu adalah struktur yang sangat besar. Itu adalah istana besar yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Begitu besarnya sehingga dapat menampung seluruh dunia seni bela diri. Dan dunia-dunia itu mungkin berisi sungai-sungai dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan miliaran makhluk hidup. Di istana itu, dia begitu tak berarti, bagaikan setitik debu. Pada saat ini, bahkan Chu Feng, yang menganggap dirinya bijaksana, merasakan jantungnya berdebar kencang, secara naluriah gembira dan gugup. Apakah ada hal sehebat itu di dunia? Dia tampaknya melihat sisi lain dari dunia seni bela diri. Namun di saat yang sama, Chu Feng juga penasaran, siapa yang akan tinggal di istana seperti itu? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Itu adalah auman raksasa yang menggelegar, dan auman itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Raungan itu menyebabkan jalan yang memanjang dari istana Asura hancur dan runtuh. Segera setelah itu, istana Asura juga lenyap dalam kobaran api. Langit mula-mula kembali ke keadaan semula, dan kemudian segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat menghilang. Kesadaran Chu Feng juga kembali ke tubuh aslinya. Binatang petir, betapa dahsyatnya raksasa yang menggelegar. Energi sekuat itu terkandung dalam area terlarang klan Chu. Chu Feng sangat bersemangat. Chu Feng, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lihat? Egi, yang tidak menyadari apa yang baru saja dilihat dan didengar Chu Feng, bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kepada Egi semua yang baru saja dilihatnya. Ini tidak normal, pasti ada warisan kekuatan garis keturunan tingkat surgawi di area terlarang klan Chu, kata Egi. Apakah ini kekuatan yang dapat membantumu membangkitkan garis keturunanmu? Tapi kamu tidak bisa mendapatkannya sekarang, kan? Bahkan dengan bantuan istana penciptaan, apakah masih mustahil untuk mendapatkannya? Egi bertanya. Saya akan mencoba lagi. Saat Chu Feng berbicara, dia sekali lagi merasakan kekuatan tempat ini.
Dan kemudian hal yang sama terjadi lagi, namun, saat raungan binatang buas itu terdengar, kesadaran Chu Feng kembali ke tubuhnya. Chu Feng mencoba beberapa kali lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak, mungkin tingkat kultivasiku saat ini tidak cukup tinggi. Kami masih belum dapat memperoleh warisan ini. Aku akan mencoba lagi saat aku mencapai alam dewa surgawi. Meskipun Chu Feng tidak memperoleh apapun, dia dalam suasana hati yang baik dan sangat bersemangat. Karena sebelumnya itu hanya sekedar spekulasi, hanya sekedar aspirasi. Namun kali ini, dia benar-benar merasakan betapa dahsyatnya kekuatan di dalam area terlarang itu. Kekuatan ini adalah sesuatu yang sangat ia dambakan. Mereka juga menantikan kekuatan yang akan mereka miliki setelah garis keturunan mereka terbangun. Setelah itu, Chu Feng pergi ke sungai surgawi garis darah, namun dia tidak langsung pergi ke medan bintang abadi. Karena dia telah mengamati bahwa blokade sekte penjara terhadap medan bintang abadi sangatlah teliti. Terlebih lagi, kekuatan itu sangat dahsyat. Itu adalah kekuatan harta karun tertinggi. Bahkan baginya, memasuki medan bintang abadi tidak akan semudah itu. Jika Chu Feng ingin masuk, dia benar-benar perlu memikirkan cara lain. Jadi dia pergi ke tempat yang telah dia sepakati untuk bertemu Wen Sui. Lagi pula, Wen Sui sebelumnya telah mengatakan bahwa dia akan menemukan jalan masuk. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.